Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismala Dewi sebagai salah satu sahabat Rumah Belajar 2022. Saya ditemani dengan rekan sejawat saya. Hai, saya Nur. Hai, saya Lucy Eka Oktavianti. Hai, saya Reti Hestuti. Saya akan berbagi dan berkolaborasi bersama teman-teman saya ini tentang pemanfaatan rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah sempat hadir di kegiatan ini, yaitu sosialisasi tentang pemanfaatan rumah belajar. Jadi rekan-rekan sahabat rumah belajar, di sini ada portal rumah belajar dinaungi oleh Pusdatin ya. Itu ada beberapa fitur yang ada di rumah belajar. Yang pertama itu kita harus tahu dulu ya apa artinya itu rumah belajar. Rumah belajar itu adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi rumah belajar ini bisa dimanfaatkan oleh siswa, guru, rekan sekalian. Ada beberapa fitur rumah belajar ya. Di sini ada 4 fitur rumah belajar yang paling utama. Yang pertama itu adalah sumber belajar, di mana sumber belajar ini terdapat beberapa video-video pembelajaran ya yang sudah jadi, sudah siap tampil. Bank soal. Nah, bank soal ini berisi tentang atau berisi dengan soal-soal latihan ataupun soal-soal kuis yang bisa kita berikan kepada siswa. Kita juga bisa melakukan atau memberikan soal kita ini kepada rumah belajar ya. Berikutnya ini adalah fitur yang utama juga, laboratorium maya. Laboratorium maya ini khususnya untuk pembelajaran IPA. Di sini sudah terdapat banyak sekali contoh-contoh praktikum-praktikum yang telah ada di sistem rumah belajar. Yang berikutnya adalah faktor pendukung. Selain yang 4 tadi, ada faktor pendukung dari rumah belajar. Yang pertama ini adalah peta budaya. Nah, peta budaya ini khusus untuk pembelajaran yang mengenai peta. Ini petanya kayaknya di ini ya, di pelajaran IPS. Jadi sudah ada gambar-gambar peta sedunia. Ada peta umum, ada juga peta provinsi. Yang berikutnya ini adalah buku sekolah elektronik ya. Buku sekolah elektronik ini berisi dengan macam-macam buku pelajaran. Jadi misalkan kalau kita mau mengunduh buku pelajaran, bisa ambil di rumah belajar. Yang berikutnya ada juga karya bahasa dan sastra. Nah, ini cocok untuk yang bahasa Indonesia. Ada contoh-contoh sastra yang telah ditampilkan di rumah belajar. Berikutnya faktor pengembangan berkelanjutan. Pengembangan berkeprofesian berkelanjutan. Ini maksudnya adalah pelatihan-pelatihan. Jadi rumah belajar ini menyediakan pelatihan mandiri kepada kita sebagai seorang pendidik. Banyak sekali. Salah satu contohnya itu pembatik ya. Demikianlah mungkin penyampaian sekilas rumah belajar tentang portal rumah belajar yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Misalkan ada pertanyaan atau Ibu Rismala yang telah memberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengakses dan menggabung di rumah belajar. Ya, langsung saya jawab ya. Rekan-rekan SRB sekalian, cara kita untuk masuk ke portal rumah belajar ini, yang pertama sekali kita harus membuka ini dulu ya. Membuka portal rumah belajar. Kita cari di browser atau sudah ada linknya ya, link rumah belajar, atau kita cari di Play Store ya. Setelah itu kita harus melakukan login. Nah, login ini kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Mendaftar terlebih dahulu. Setelah login nanti mungkin ditanyakan email dan passwordnya. Setelah itu kita sudah resmi bergabung atau bisa membuka aplikasi rumah belajar. Sebagai contoh kita contohkan ya. Di sini rumah belajar. Begini cara kita untuk bergabung atau mengakses di rumah belajar. Yang pertama sekali kita harus
mencari linknya terlebih dahulu ya. Kalau tidak ada link, kita buka di Play Store. Kita cari portal Rumah Belajar. Nah, di sini ada portal Rumah Belajar. Sudah ketemu. Di sini kita minta bergabung atau di login ya. Harus login terlebih dahulu. Nah, ini login. Kalau misalkan kita baru pertama sekali bergabung, berarti kita harus diminta dulu identitas kita, email kita dan passwordnya. Karena kita sudah memiliki emailnya Belajar ID, jadi lebih lancar lagi, lebih bagus lagi gunakan email Belajar ID. Nah, kalau sudah masuk, nanti kita tinggal buka aja lagi. Misalkan kapan-kapan mau buka portal Rumah Belajar, tinggal login, kita sudah langsung, tidak ada lagi mengulang ini ya, masuk. Nah, di sini sudah ada beberapa fitur-fitur Rumah Belajar. Terima kasih kepada sahabat Rumah Belajar, Ibu Risma Ladiwi yang telah berbagi ilmu tentang portal Rumah Belajar. Rumah Belajar Is the best.